Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman kelas 4 Mekah yang masih meluangkan waktu untuk belajar bareng Mr. Ainur. Alhamdulillah hari ini kita sudah beralih ke bab berikutnya, ya, yaitu tentang memahami, menerjemahkan sekaligus memahami kandungan surat Al-Falaq, ya, yang dihafalkan dulu di kelas 1 tentang Al-Falaq. Sekarang kita pelajari terjemahan dan kandungannya supaya kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mister sampaikan telah menonton video ini. Mister berharap video singkat ini Mister buat karena tidak bisa mendampingi ketika video conference, sebab Mister ngajar juga di kelas 1 hari Kamis ini, sehingga tidak bisa dibagi dua. Siangnya Mister ke teman-teman yang tatap muka. Jadi mohon maaf Mister buatkan videonya next time. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa conference meeting lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung menuju surat Al-Falaqnya. Tentunya teman-teman sudah hafal ya tentang surah Al-Falaq. Baik, kita baca dulu. Kita mengulangi lagi bacaannya, tidak ada masalah. Tapi nanti kita fokusnya bukan di hafalannya, karena teman-teman mayoritas atau kebanyakan memang sudah hafal. Kita fokus ke terjemahan dan kandungannya. Yuk kita baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, kita memorizing sedikit ya untuk pemanasan. Sekarang kita bahas tuh terjemahannya per masing-masing ayat, bahkan per masing-masing kata. Untuk ayat 1 kita ketemu sama huruf-huruf. Nah, qul ya. Seperti kita kalau nggak salah udah pernah belajar Anas ya, dulu di kelas 2 ya, Anas dan Al-Asr. Qul itu katakanlah, ini kata perintah ya. Katakanlah yang disuruh adalah Nabi Muhammad ini. Awalnya yang disuruh adalah Nabi Muhammad. Qul a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, kepada Tuhan, atau al-falaq, subuh. Subuh ya, pas ini momentumnya subuh, Mister habis subuhan kemudian membahas al-falaq kok. Nah, jadi arti keseluruhannya adalah katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Jadi memang awalnya kalau kita lihat asbabun nuzul, apa itu Mister asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah turunnya ayat. Jadi turunnya ayat itu ada sebabnya. Nah, sebab turunnya ayat. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah begitu, menghadapi sesuatu, ketemu sama masalah, kemudian turun ayat. Nah, itu ada sebab ayat itu turun. Nah, itu namanya asbabun nuzul. Nah, jadi Al-Falaq ini teman-teman turun akibat Nabi Muhammad pernah diserang. Nah, ini serem nih. Nabi Muhammad pernah diserang oleh seorang Yahudi namanya Labid ya bin Al-Aqsam. Jadi disihir. Nah, jadi di surat Al-Falaq ini mengakui bahwa memang ada fenomena atau sihir itu diakui, memang ada. Hanya orang-orang tertentu menguasai ilmu jahat itu. Ilmu sihir itu. Nanti kalian coba searching kira-kira sihir itu seperti apa. Mister tidak bisa berpanjang lebar di video ini, nanti kita lanjut ke conference kalau misalnya cukup atau ada kesempatan ya. Jadi Nabi Muhammad disuruh berlindung kepada Allah, kepada Rabb atau kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sebab
disihir oleh Labid. Jadi 11 ikatan sihir itu ditaruh di suatu sumur begitu, di suatu sumur yang di situ katanya si rambutnya Nabi menurut riwayat itu ditempatkan di bawah batu, sehingga Nabi merasa sakit, nggak bisa sembuh-sembuh, akhirnya turunlah surat Al-Falaq ini. Nah, sampai kemudian ditemukan, kemudian diambil sehingga Nabi bisa sembuh lagi. Nah, ada hal-hal begitu. Jadi untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, untuk memusnahkan dakwanya Nabi Muhammad dari Jazirah Arab saat itu, orang-orang selain mengejek Muhammad gila, kemudian Muhammad tukang sihir, Muhammad kesurupan dan sebagainya, mereka juga menyerang dengan ilmu-ilmu hitam, nah termasuk sihir ini. Nah, salah satunya Labid dari Yahudi itu nyerang Nabi Muhammad. Akhirnya turunlah ini Al-Falaq ini. Nabi Muhammad disuruh berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai subuh. Nah, di buku kalian kan dibahas tuh masing-masing ayat ya, masing-masing kata. Qul, katakanlah. Memang kita harus menghafalkan itu karena terjemahan. Oke ya, nanti sambil jalan sambil jelaskan kandungannya atau maknanya. Qul, katakanlah Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung bi rabbil falaq, kepada Rabb atau kepada Tuhan atau pemelihara subuh yang menguasai subuh. Lanjut kita ke ayat 2, teman-teman. Nah, ke ayat 2 ini kalau tadi disuruh berlindung kepada Tuhan atau Rabb yang menguasai subuh, kemudian juga Nabi Muhammad saat itu, ini tidak hanya berlaku ya, surat Al-Falaq ini tidak hanya berlaku untuk Nabi Muhammad, tapi juga berlaku untuk kita nih, selaku umatnya Nabi Muhammad harus berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan. Nah, apa aja kejahatannya itu dibahas di surat Al-Falaq ini. Yang ayat kedua, min dari syarri kejahatan, khalaqa yang Allah ciptakan ya, yang Dia ciptakan. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Nah, jadi kita hidup di dunia ini atau di bumi ini ya, kita berlokasi in the earth, kita berlokasi di bumi ini banyak temannya ya. Kita hanya satu makhluk kecil. Kita hanya satu makhluk kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain apa? Misalnya ada gunung, kemudian ada laut, ada manusia-manusia lain selain kita, kemudian ada hujan yang nanti ketika lebat jadi banjir. Nah, banyak ya makhluk ciptaan Allah. Kalau misalnya kita menjumpai, misalnya dulu pernah gunung berapi pernah meletus, apalagi kita hidup di daerah geografis Katulistiwa ya, yang Indonesia ini kan banyak gunung berapi aktifnya. Nah, gunung juga termasuk makhluk ciptaannya Allah. Akan ada masa ketika gunung itu mengeluarkan atau memuntahkan isinya. Nah, itu memuntahkan isinya. Lah, kita selaku manusia ya bisa kena muntahan isinya itu. Nah, masalahnya muntahannya gunung kan tahu sendiri ya, lava, batu-batu vulkanik. Yang itu kalau kena kita ya kita mati, ya kita meninggal, hancur lebur kita. Nah, makanya kita disuruh berlindung dari makhluk yang Allah ciptakan. Misalnya hujan di daerah kapan hari di Sukabumi ya, hujan lebat sampai aliran air sungainya tidak bisa menampung itu, volumenya terlalu tinggi, akhirnya terjadilah jebol, kemudian banjir ke rumah warga. Nah, tuh banyak hal-hal yang ini keburukan-keburukan yang ini kita nggak menduga dari alam atau dari orang-orang sekitar. Nanti dibahas di ayat terakhir ya, dari orang yang dengki, yang iri kepada kita. Atau kita misalnya ke laut tuh, pergi mancing misalnya, mancing mania mantap ya, mancing ke laut, tiba-tiba kemudian jadi tsunami, ombaknya tinggi, kemudian menggulung-gulung lebih tinggi dari gedung bertingkat. Kemudian kita digulung oleh ombak itu sehingga kita terkapar atau tenggelam di lautan luas ya. Ya kita nggak tahu. Nah, ada bahaya-bahaya seperti itu ada. Nah, dari alam. Kemudian hewan-hewan misalnya tiba-tiba kita nggak sengaja mancing, tiba-tiba kapal kita ditabrak oleh ikan hiu. Kan siapa tahu. Nah, makanya kita disuruh betul kemanapun kita pergi atau kemanapun kita mau bergerak beraktivitas, itu tidak terlepas dari bahaya. Nah, tidak terlepas dari bahaya. Makanya disuruh doa, disuruh berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, juga
dari kejahatan makhluk atau bahaya ya, bahaya makhluk yang Allah ciptakan. Tuh. Lanjut kita ke ayat 3. Ayat 3 kita ketemu sama ayat bunyinya seperti ini. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, wa dan min dari sama seperti atas, syarri bahaya atau kejahatan ya. Ghasikin malam yang gelap. Idza ini ketika atau apabila ya, waqab telah gelap. Jadi kita juga disuruh berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, jadi teman-teman, memang ini membahas tentang aktivitas kehidupan manusia sehari ya, mulai dari subuh, kemudian kita beraktivitas tidak lepas dari mara bahaya, Teman-teman misalnya pergi ke sekolah, naik mobil, entah antar jemput, entah diantar orang tua, atau naik motor, atau naik sepeda. Sekarang lagi tren ya teman-teman yang deket-deket Al-Azhar itu naik sepeda. Kita nggak terlepas dari mara bahaya tuh. Entah ada mobil gede yang nanti kangen dengan kita, kemudian kita ditabrak, nggak tahu. Nah, tuh banyak mara bahaya. Termasuk ketika kita pulang ke rumah, kemudian suasana yang awalnya cerah nih siang, kemudian berubah jadi malam, matahari tenggelam, berubah jadi malam. Nah, ini juga masih ada mara bahaya. Bahkan menurut beberapa tafsir yang Mister baca dari Buya Hamka misalnya, Profesor Dr. Hamka, salah satu pendirinya atau penggagasnya Al-Azhar ini, itu mengatakan malah kejahatan di malam hari itu lebih serem karena nggak ketahuan, nggak terlihat mata kan begitu. Misalnya orang-orang itu kalau malam hari bisa judi, bisa minum minuman keras, bisa pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan meskipun mereka sudah balik. Nah, akhirnya ini banyak mara bahaya. Kemudian dulu Nabi Muhammad contohnya mau dibunuh oleh beberapa pemuda-pemuda Quraisy supaya tidak mendakwahkan Islam lagi, itu juga di malam hari, yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian Nabi hijrah sama Abu Bakar. Nah, itu juga dilancarkan ketika malam hari. Nah, jadi di malam hari ini ketika kita capek, bahaya ini juga masih mengancam sebenarnya. Ada bahaya yang mengancam lah. Ketika kita nggak sadar itu, berlindungnya dari siapa? Berlindungnya kepada siapa? Berlindungnya kepada Allah, Rabb. Makanya ini diserukan untuk selalu berlindung kepada Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan seluruh peristiwa alam ini. Nah, tuh ya. Kok serem, Mister? Iya, ya memang begitu ya. Memang faktanya seperti itu. Ada bahaya-bahaya yang ini selalu mengintai kita meskipun kita sadar ataupun kita tidak sadari. Nah, tuh. Nih, berlindung dari kejahatan malam, bahaya malam ya, apabila telah gelap gulita, kondisi kita nggak sadar. Lanjut kita ke ayat berikutnya. Nah, ini yang sesuai dengan kondisinya Nabi Muhammad yang tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, dari kejahatan atau bahaya orang yang meniup dalam simpul atau ikatan, al-uqad ya, atau penyihir ini. Nah, ini pekerjaan penyihir. Jadi penyihir itu dulu adalah salah satu pekerjaan favorit ya orang-orang Arab, karena memang mereka dulu masih menyembahnya tidak hanya menyembah berhala, tapi juga bekerja sama dengan setan begitu. Disesatkan oleh setan, akhirnya mereka menguasai ilmu-ilmu sihir itu, minta bantuan setan untuk menguasai ilmu-ilmu sihir. Nah, salah satu bentuk sihirnya itu adalah ketika mereka itu macam-macam, ada yang menggunakan boneka, kemudian boneka ini ditusuk-tusuk ya. Pernah lihat ya teman-teman menjumpai di YouTube atau di TV, ditusuk-tusuk sehingga orang yang sukmanya atau raganya atau jiwanya sudah disasar atau ditarget oleh boneka ini. Ketika ditusuk paku, akhirnya kerasa nih di dada sakit, di sini sakit. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang case-nya atau kasusnya seperti Nabi Muhammad tadi, beberapa potong rambutnya kemudian ditindihi sama batu ya, kayak Labid yang lakukan itu juga bisa jarak jauh. Atau ada juga yang menyelipkan semacam jarum kecil
dimasukkan lewat bantuan setan, dimasukkan ke ininya manusia, di pembuluh darahnya manusia. Nah, sehingga ketika kita bernafas itu terasa sakit, kayak ada yang menusuk-nusuk, padahal saya juga nggak makan paku, juga nggak makan peniti, juga nggak makan jarum, tapi kok sakitnya cikit-cikit seperti jarum ya. Nah, itu ada model-model seperti itu ada. Mister pernah menjumpai ini real, ini saudaranya Mister di depan rumahnya Mister di daerah Sidoarjo situ. Ini masalah harta gono gini. Jadi masalah harta gono gini hendak warisan ya. Ini rebutan warisan. Ada salah satu keluarga kita, ya keluarga jauh sih, dari istrinya Pak D, Mister nggak sebutkan namanya. Itu hendak menguasai atau pingin supaya harta kekayaan warisan mbahnya Mister itu masuk ke dia semua. Nah, akhirnya salah satu budenya Mister itu dikasih ilmu hitam, diserang. Dia pergi ke dukun, kemudian diserang. Nah, jadi di atas gentingnya itu ada kayak telur-telur gitu, teman-teman. Ada kayak telur-telur. Nah, telur itu nggak tahu datangnya dari mana. Mestinya dia pakai bantuan setan, Bu. Nah, ketika telur ini pecah, maka yang terjadi di budenya Mister adalah kayak orang kejang-kejang. Wah, nafasnya terengah-engah gitu ya. Nafas ini real, Mister juga percaya nggak percaya. Ternyata fenomena ini ada, dan Al-Falaq ini mengakui adanya hal itu gitu loh. Ya, akhirnya mengakui hal itu. Tapi kalau teman-teman Mister ceritain ini kemudian, aku nanti pingin jadi penyihir ya Mister. Jangan. Jangan sampai jadi penyihir, itu pekerjaan yang tidak bernilai pahala, malah dosa, karena kita bersekutu dengan setan ya. Nah tuh, sampai dia ngos-ngosan. Nah tuh, mbak dipasangin itu. Nah itu memang ada, teman-teman. Hal-hal begitu itu ada, meskipun kita nggak bisa menjelaskan secara ilmu pengetahuan, saintifik, begitu penjelasannya seperti apa, tapi yang kita amati itu ada. Nah tuh, yang kita amati itu ada. Maka kita disuruh berlindung betul tuh terhadap bahaya-bahaya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang bekerja sama dengan setan untuk melukai orang lain. Nah, cukup ya, contoh-contohnya banyak, nanti kita sharingkan kalau ada kesempatan video conference. Lanjut kita ke ayat terakhir ya. Kita lanjut ke ayat terakhir. Nah, ini kita ketemu sama bacaan wa min syarri hasidin idza hasad. Wa, dan min dari syarri, masih bahas syarri semua ya, kejahatan-kejahatan banyak ini dibahas. Nah, di surat ini bahaya hasad, ini orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, jadi teman-teman, kita hidup di dunia ini tidak sendirian ya. Kita yang tadi alam, kita berinteraksi dengan alam juga ada potensi bahayanya. Kemudian kita juga berinteraksi dengan sesama manusia nih. Kita berinteraksi dengan sesama manusia. Lah, manusia itu kan modelnya macam-macam toh, ya kan? Modelnya macam-macam. Mulai dari warna kulitnya yang beda, matanya, kecerdasannya beda, termasuk sifatnya yang beda-beda. Ada orang yang baik, yang bisa bekerja sama dengan kita, senang ketika kita dapat kebahagiaan, sedih ketika kita dapat musibah. Ada teman kita yang seperti itu, ada manusia yang seperti itu. Tapi jangan lupa, ada juga manusia yang jahat. Nah, ada juga manusia yang irian. bukan orang irian jaya ya, enggak. Ini irian maksudnya sifat. Nah, ada juga orang yang dengki, sangat benci ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Misalnya ketika kita dapat nilai bagus, ada orang yang dengki, itu ada. Kita mendapatkan rezeki banyak, orang yang dengki itu ada. Ada. Orang yang tertawa ketika kita menderita, ada nggak, Mister? Ada. Nah tuh, ya ada. Nanti kalian amatilah. Nanti kalau kalian udah SD, SMP, SMA, kemudian nanti kuliah, berkehidupan, kerja dan sebagainya, nanti kalian akan bertemu tuh dengan orang-orang yang tidak semuanya orang itu suka ketika kalian senang, dan sama-sama menderita ketika kalian dapat musibah. Malah sebaliknya, dia senang ketika kita sengsara, dia tidak suka ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Ada orang-orang yang seperti itu. Biasanya orang-orang yang dengki seperti ini melakukan segala cara, sama seperti dulu ketika Nabi Muhammad berdakwah. Orang-orang Mekah dan Taif ya, sekitar Mekah situ menanyakan, loh, kenapa kok yang diutus jadi nabi atau dipilih menjadi nabi oleh Allah kok Muhammad?
Padahal Muhammad nggak punya kekayaan, dia yatim piatu. Kenapa kok yang dipilih Muhammad? Padahal ada orang yang cocok. Ada orang yang cocok. Di Mekah ada satu orang yang cocok, kekayaannya banyak, pengikutnya banyak. Di Taif juga ada yang seperti itu. Tapi kenapa kok yang dipilih Allah Nabi Muhammad? Akhirnya orang-orang ini iri. Gitu. Akhirnya Nabi Muhammad dijauhi. Ketika sholat dilempar kotoran kambing ya, di surat Al-Alaq kok. Mister udah sekilas jelaskan dulu waktu kelas 3 ya. Ketika teman-teman break time atau apa gitu, itu pernah. Nah, jadi orang yang iri atau yang dengki dengan kita itu sampai seperti itu responnya. Kalau di kehidupan kita sekarang ya banyak. Misalnya kita kerja di suatu instansi ya, ada orang yang iri dengan prestasi kita. Kita unggul, kita cerdas, orang itu iri. Akhirnya orang itu tiba-tiba misalnya melaporkan atau memfitnah kita di hadapan pimpinan kita, itu juga bisa sekali. Atau kalau tindakan-tindakan yang ekstrim lainnya, kalau di sinetron kalau kalian suka lihat sinetron, itu kan sampai kadang mau ditabrak, kadang mau dibunuh atau apa kan begitu ya. Itu banyak seperti itu. Nah, makanya di surah Al-Falaq ini, meskipun sebenarnya awalnya ini diturunkan khusus untuk Nabi Muhammad, karena di sini tadi ada kata kul ya, katakanlah kamu untuk satu orang Nabi Muhammad, tapi karena ini sudah jadi petunjuk hidup kita, ini berlaku juga jadi petunjuk hidup kita gitu, tidak hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Nah, jadi Mister ulangi, kita disuruh berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Nah, sepanjang hari ini kita disuruh berlindung oleh Allah karena ada potensi mara bahaya, baik dari alam-alam yang Allah ciptakan ya, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, baik dari kejahatan ketika malam tiba, yang kita di mana nggak sadar di situ tidur, kondisi nggak bisa mengawasi lingkungan secara seksama teliti, itu juga ada mara bahayanya. Atau dari tukang-tukang sihir tuh, yang kenyataannya memang ada orang-orang yang bersekutu atau bersahabat dengan setan untuk menjatuhkan manusia lain. Atau yang terakhir, dari bahaya orang-orang yang dengki apabila dia sudah mulai iri kepada kita. Banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, Al-Falaq kok mengajarkan kita supaya kita berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya ini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian tipis-tipis lah hafalin nih terjemahannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sehingga ketika kita berdoa atau ketika kita baca surat ini, entah ketika kita sholat, entah ketika kita mau tidur, entah kita mau berangkat sekolah, entah ketika kita berangkat jogging kayak Mister biasanya pagi-pagi subuh jogging, atau mungkin berangkat goes, baca nih Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi bacanya kalian beda, karena kalian sudah kelas 4, udah tahu maknanya, udah tahu terjemahan per masing-masing ayatnya, sehingga doanya terasa lebih lebih termotivasi begitu, karena kita tahu maknanya, karena kita tahu terjemahannya. Nah, begitu ya. Oke, Mister rasa cukup, nanti kita sambung lagi ketika kita conference. Kalau ada waktu, Mister mohon maaf tidak bisa conference karena bertabrakan jadwal hari Kamis dengan kelas 1 ya. Kelas 1 pagi, teman-teman kelas 4-nya jam 9 atau jam 10-nya. Padahal ada yang TM, jadi Mister nggak bisa bagi waktunya itu karena memang jadwalnya tidak bisa untuk dibagi. Kalau misalnya teman-teman pingin yang sore, ya nggak apa-apa, nanti chat Mister di YouTube ini atau di Classroom, silahkan. Baik, sekian tentang deeply learning about surah Al-Falaq. Kita udah belajar terjemahannya, kita juga yang paling penting adalah mengambil hikmah dari maknanya ya, dari kandungannya, karena memang Al-Quran ini petunjuk hidup teman-teman, petunjuk hidup. Namanya petunjuk ya harus dibaca, nggak hanya dihafalkan kata-kata Arabnya, tapi juga dipahami kandungan maknanya, sehingga Al-Quran ini benar-benar berfungsi jadi petunjuk hidup kita. Nggak ada gunanya kita kalau misalnya hafal banyak surat sampai misalnya khatam beberapa juz, tapi kalau misalnya kita tidak pernah memahami kandungannya, ya sama saja Al-Quran nggak bisa jadi petunjuk hidup kita. Nah begitu ya. Selamat belajar. Nanti selalu share ke Mister masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan terkait ini. Mister sangat senang sekali. Mohon maaf sekali karena Mister tidak bisa conference karena keterbatasan waktu. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.